Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk di penghujung tahun maupun awal tahun 2026 ini untuk masuk dalam sebuah serial tematik tentang menghitung waktu anugerah Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku memiliki hati yang bijak. Ya, mari kita bicara hal yang bijak untuk di tahun 2026. Seperti apa? Untuk itu inspiration behind the scene-nya adalah beberapa waktu yang lalu ini, tanggal 30 kemarin, saya mendapatkan kabar ya, ini adalah postingan di Facebook yang saya dapat dari saudara Alfred Nobel Priyatma Nusantara ya. Kita biasa sering memanggilnya Nusa. Dia adalah adik kelas saya, 2 tahun di bawah saya. Saya sekarang umur 56, dia 54, dan Tuhan sudah panggil. Mungkin rumahnya sudah selesai di sorga dan dia siap tinggali, dan luar biasa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mereka berkeluarga, sekeluarga sudah dipanggil Tuhan semua dan berkumpul di sorga. Ada bapaknya, Bapak Anis, Ibu Puji, kemudian adiknya adalah Indra, dan sekarang Nusa ya. Dan saya berduka cita bersama dengan keluarga, tapi kita punya pengharapan dalam sukacita bahwa Nusa sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Ada sesuatu yang unik dari kisah tentang Nusa yang membuat saya senantiasa teringat akan hal ini. Ketika dia di SMP ya, kemudian dengan segala hal masa mudanya, pada satu waktu Ibu Puji datang kepada saya dan dia berkata, "Kak Christian, tolong doakan adikmu Nusa karena dia marahin bapaknya, dia tidak mau dengan bapaknya, dia benci seperti itu. Tolong doakan dia supaya Tuhan ubah dia." Saya setiap kali berdoa dengan teman-teman yang lain yang saya ajak, mungkin berdoa dan kurang lebih hampir 1-2 bulan saya ketemu lagi dengan Ibu Puji, dan Ibu Puji sampaikan, "Waduh, tadi malam, beberapa malam yang lalu tuh tiba-tiba Nusa ini bangun tengah malam, dia datang ke bapaknya minta ampun, menangis dan sebagainya." Dan itu merupakan sebuah perubahan yang luar biasa ya dari Nusa. Dulu kakak pelayan kami, Kak Leo, membentuk kelompok pendalaman Alkitab, dan dia mengkader saya untuk menggantikannya. Setelah sampai di saya membentuk Persekutuan Pelajar Kristen Sorong, PPKS. Kemudian saya juga berharap bahwa Nusa ini akan menjadi penerus saya ketika saya berangkat ke Surabaya setelah lulus dari SMA. Ternyata Nusa sudah berangkat duluan. Setelah SMP dia berangkat ke Jogja ya, dan dia tidak bisa melanjutkan. Ada teman-teman lain, ada beberapa teman seperti Linda Sikawail, kemudian Yohanes 1, ada Denisia, kemudian ada teman-teman yang lain, ada Ricky, ada kita ingat Nevin Nanlohi ya, ada Odi Nanlohi dan sebagainya yang melanjutkan pekerjaan pelayanan ya. Tetapi inilah bagian dari hidup kita, dan Nusa sudah dipanggil Tuhan, dan saya masih ingat kisahnya bagaimana Tuhan merubah dia, merubah hatinya, sehingga dia menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan punya pelayanan di Jogja ya. Dan ya itulah, makanya saya ingin mengajak kita untuk memikirkan tentang apa itu time, waktu ya. Kalau kita lihat bahwa kita punya wadah, yaitu ada time, space ya, dan kita coba belajar tentang itu. Bagaimana time and space ini dipakai Tuhan untuk apa? Application to process to build spiritual formation pathway ya. Ini yang saya katakan, kita harus membangun spiritual formation, formasi spiritual kita, dan kita harus menjejakkan itu pada space and time yang ada. Kalau kita lihat ini kekekalan, di tengah-tengahnya ada space and time ya, ada space, kita bilang di situ space. Ada waktu yang linear terus bertambah maju. Tidak mungkin kita reinkarnasi jadi ke waktu yang sebelumnya, tidak ada itu, dan itu terus bertambah maju dan tidak pernah berhenti. Time is linear karena dia terus ya sampai dengan akhirnya. Tetapi disitulah jejak kita, mungkin jejak saya, jejak Nusa, jejak Kaleo dan sebagainya. Kita untuk apa? Menapaki waktu itu,
Untuk apa? Untuk bertumbuh, membangun diri kita luar biasa di hadapan Tuhan. Yang pada ujungnya akan semua sampai pada akan di surga atau di neraka. Ya, itu sudah satu kepastian yang akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kalau kita bicara time theology, ada eternity, di antara dua ini ada kronos dan juga ada kairos Tuhan. Itulah waktu-waktu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Coba kita bicara lagi tentang apa itu waktu. Saudara yang terkasih, kalau saya buat sebuah diagram seperti ini, itu ada lifetime settlement. Ini waktu yang berjalan dalam kehidupan kita, dan di atasnya adalah bagian dari achievement, pencapaian kita seperti apa. Waktu kita SD, SMP, SMA, kita kuliah, kita kerja, dan ini seperti apa pencapaian kita. Saya mau katakan begini, bahwa waktu itu adalah properti. Waktu itu melekat dalam hidup kita, sehingga apa? Waktu itu menjadi bagian hidup saya, properti saya. Tidak ada yang bisa mengambilnya daripada saya. Ya, sehingga apa? Kita bisa katakan bahwa itu bagian esensi dasar hidup kita. Ya, bahwa waktu itu adalah properti. Jadi seluruh waktu yang kita jalani selama di dunia itu bagian milik kita, properti kita. Apa jadinya kita nanti kemudian ketika Tuhan datang, ya ada surga dan neraka, itu ditentukan properti milik kita pada saat ini. Tapi saya katakan bahwa waktu yang kedua itu adalah hidup. Kita tidak bisa memisahkan antara properti yang kita miliki dengan hidup kita, tidak bisa. Kita tidak bisa berkata, saya punya uang banyak, tapi waktu saya sudah habis, saya mau beli dengan uang yang ada untuk beli waktu, tidak bisa. Ya, sehingga itu harusnya kita jalani dengan baik, ya. Kita bisa bertumbuh, berkembang, terus-menerus sampai achievement yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini waktu yang adalah linear settlement, kita berjalan terus dengan waktu, ya, terus menerus berjalan dengan waktu. Jadi kuadran X-nya kita berjalan dalam waktu, ya, sampai dengan seberapa kita dengan Tuhan. Nah, kita coba ingat kisah Lazarus dan orang kaya, ya. Orang kaya itu dia dengan kekayaan menikmati waktunya yang adalah hidupnya, yang adalah propertinya, dia nikmati di dunia ini. Dengan apa? Melakukan hal yang tidak benar. Ketika Lazarus ini datang mengemis kepada dia, dia bukannya memberi, tetapi dia malah memanggil anjing-anjingnya, lalu mungkin menggigit Lazarus dan sebagainya, ya. Perlakuan yang tidak adil diterima oleh Lazarus. Sedangkan Lazarus punya properti apa? Ya, dia dengan kondisi yang ada, dia hanya bisa berharap pada orang kaya itu. Tetapi pada akhirnya, ujungnya, Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham dengan segala kemegahan surgawi, sedangkan orang kaya itu masuk ke dalam neraka. Semua waktu yang adalah properti dan hidupnya, kita mau lakukan apapun, itu akan menentukan posisi kita, kondisi kita nantinya. Ya, jadi pakailah sebenarnya hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Pakai itu properti kita, pakai itu hidup kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan pada Tuhan dan pada akhirnya akan menjadi bagian dalam hidup kekal. Coba kita lihat waktu yang ketiga itu seperti apa. Dan waktu itu saya boleh katakan pada bagian yang ketiga ini adalah ada sebuah panah yang mau menuju ke atas atau panah yang mau menuju ke bawah. Ya. Kita mau melakukan sesuai kehendak Tuhan supaya kita dibangun lebih kuat, atau kita mau turun, ya. Itu tergantung kita. Nah, itu yang kita bisa di tiap-tiap titik itu yang kita sebut dengan kesempatan. Kesempatan saya untuk berkembang jadi maju, atau kesempatan atau saya pakai kesempatan itu untuk diam saja tidak bikin apa-apa, padahal ada tanggung jawab, ada pelayanan yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih, saya mengingat seperti itu ketika saya selesai dari SMA di Sorong. Orang berpikir bahwa saya akan ke sekolah teologi, ya. Kakak pembina kami, Leo, ngambil sarjana teologi, magister teologi di luar negeri, dia di Amerika. Nah, berharap bahwa adik-adiknya juga akan begitu, padahal saya tidak menggunakan kesempatan itu. Saya masuk ke Universitas Kristen Petra, ambil teknik sipil. Dan hidup saya berjalan, tetapi walaupun kesempatan itu sudah lewat mungkin, tetapi Tuhan merubah kesempatan yang lain dan sebagainya. Sampai pada saya mengambil S2, ya, Magister Teologi di
STAS Surabaya, ya, Sekolah Alkitab Surabaya. Dan kemudian saya melanjutkan untuk di wisuda di Pokok Anggu Jakarta. Dan apa yang terjadi, saya sekarang adalah dosen di dulunya di di Bakti Philadelphia, tetapi yang selanjutnya yang hari ini kita di STT Sabda Agung. Ya, saya bisa melayani seperti itu karena kesempatan yang saya pakai. Kalau saya membuang kesempatan tidak mau jadi dosen, ya sudah. Tetapi saya mau pakai itu untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam hidup ini. Itu kesempatan. Nah, yang terakhir adalah kita bicara tentang waktu itu adalah satu achievement, ya, yang mengarah terus sampai dengan apa yang kita capai, legacy kita seperti apa. Legacy ini adalah merupakan sebuah anugerah yang akan kita terima nantinya, atau sebuah warisan yang Tuhan berikan kepada kita ketika apa kita sudah bersama-sama dengan Dia di surga dan Dia memberikan mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan, ya. Ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Di mana apa? Apa yang kita sudah lakukan, pelayanan, pergumulan, pergulatan hidup yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, dan kita akan terima achievement, kita akan terima sesuatu yang sangat berharga. Itu legacy yang Tuhan berikan dalam hidup kita, warisan Tuhan bagi kita, upah yang kita bisa terima, ya. Sehingga saya berharap kita mengerti ini dan ayo lakukan tugas dan panggilan kita dengan kuat, ya. Apa solusi kita di tahun 2026? Saya katakan maksimalkan waktu anugerah Tuhan itu. Untuk apa? Sungguh-sungguh terus-menerus dalam Tuhan. Saudara kita, adik kekasih Nusa sudah selesai anugerah Tuhan di tahun umur 54. Kita yang masih sekarang hidup ini pakai waktu-waktu yang sisa untuk terus-menerus memaksimalkan anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita untuk mendapatkan achievement, mendapatkan legacy, mendapatkan warisan Tuhan yang luar biasa nantinya. Dan bagaimana kita memaksimalkan waktu itu? Saya mau sampaikan kembali tentang pembacaan Alkitab setahun yang saya buat dalam bentuk WAG, di mana hanya saya yang bisa mengirimkannya, di mana saya selalu mengirimkan pembacaan atau dengar firman Tuhan itu bisa lewat pembacaannya dari sekian sampai sekian, tetapi juga ada voice-nya, di mana apa, kita kalau bekerja, kita melakukan kegiatan, kita masih bisa dengar melalui handphone kita bisa mendengar firman Tuhan yang berurut tiap 3 pasal setiap hari terus menerus. Saya juga kasih ulasan saya tentang bagaimana pasal-pasal itu, ya. Saya ngambil satu materi yang penting dari situ, saya buat renungannya. Kemudian juga saya ada ulasan, ya, secara voice juga, atau saya memberikan sebuah pujian penyembahan di situ, di mana hanya 10 sampai 13 sampai 14 menit kita berdoa bersama dan kita mengaminkan akan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita memuji dan menyembah Tuhan. Semua saya lakukan itu, dan Anda akan dapat tiap hari saya kirimkan WA tersebut. Kalau Anda bersedia dan tertarik dengan ini, ada nomor WA saya di atas, ya. Bisa WA ke saya ingin, katakan aja saya ingin masuk ke dalam PHS, pembacaan Alkitab setahun. Dan saya berharap kita semakin hari, masing-masing dari kita semakin bertumbuh dan terus bertumbuh, menggunakan waktu anugerah Tuhan dengan sebaiknya, dan biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan disembah. Terpujilah Tuhan. Selamat tahun baru, ya. Selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun yang baru ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.